Baik, kita mulai ya Kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua Kakak-kakak. Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk melaksanakan program Hari Belajar Guru untuk kakak-kakak, Bapak Ibu guru, terkhusus KKG PJOK se-Kabupaten Siak. Dalam hal ini saya ditugaskan di Rayon 3 yaitu wilayah Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, dan Kecamatan Sungai Mandau. Bagi yang muslim tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, kakak-kakak yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih sudah hadir dalam sesi virtual pada hari Sabtu ini. Sabtu ini adalah hari kedua Sabtu kita berjumpa kembali secara virtual atau daring untuk melanjutkan sesi pembelajaran kita bersama-sama bersama kakak-kakak PKG, kakak-kakak KKG PJOK SD di Rayon 3. Nah, saat ini juga berjalan di Rayon 1 dan Rayon 2 serentak kita kakak hingga pukul 12 nantinya. Nah, di sini mudah-mudahan kakak-kakak tetap bertahan ya Kak ya sampai selesai jam 12 kurang lebih paling lama. Dan kita akan sambung lagi minggu depan. Jadi harapan kami kakak-kakak sudah otomatisasi saja nanti minggu depan Sabtu depan itu sudah bergabung kembali di Rayon 3 di sini. Linknya tetap sama, linknya tetap ini, silakan nanti diingat atau disimpan ya Kak, linknya tetap yang sama juga, kita bergabung di ruang ini juga untuk melanjutkannya. Nah, ke depan nanti kegiatan ini juga menjadi agenda besar dari KKG PJOK Kabupaten Siak ini ya Kak. Minimal ada 1 bulan 1 kali aja untuk berjumpa, kita belajar bersama dengan rekan-rekan guru se-Kabupaten Siak. Apakah itu nanti kita akan bergabung di semua rayon, apakah nanti dibagi lagi per rayon seperti ini. Nah, ditunggu aja tanggal mainnya. Yang penting dalam 1 bulan tuh ada 1 kali belajar bersama dengan guru-guru PJOK se-Kabupaten Siak. Oke, baik kakak-kakak, sebelum saya lanjut mulai, saya mau ingatkan kembali kakak-kakak, boleh yang coba di kolom chat atau ngomong yang baru pertama hadir hari ini siapa kakak-kakak? Yang hari ini baru pertama, berarti kemarin nggak hadir siapa nih kakak-kakak? Banyak nggak Kak? Coba angkat tangan Kak. Raise hand boleh pakai menu raise hand ini boleh? Atau mau angkat tangan begini nyata juga boleh. Yang baru hari ini hadir, boleh ada berapa orang Kak? Jadi biar bisa kita lihat materinya apakah nanti saya melanjutkan atau mundur dulu, boleh biar kita tahu Kakak, kita asesmen awal dulu. Halo Kakak, bisa mendengarkan? Suara saya bisa jelas ya Kak? Ditangkap ya? Jelas, jelas. Jelas, Kak. Jelas. Hari ini berarti yang hadir hari ini berarti sudah hari kedua ya Kak, pertemuan kedua ya? Atau ada nggak yang saya baru hari ini hadir, ayo ada nggak Kak? Ada berapa orang tuh yang seperti itu? Hari ini saya baru hadir, kemarin saya nggak bisa hadir, ada nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya dianggap hadir. Ini berarti sudah hari kedua. Baiklah, sehingga saya akan melanjutkan dari yang lama, yang kemarin nggak terlalu jauh, gitu ya Kak ya. Oke, izin saya share screen dulu. Tapi sebelumnya saya mau ada permainan dulu, kakak-kakak boleh kita di sini silahkan kakak buka mic-nya. Nanti di sini ada permainan namanya tebak gambar. Kakak-kakak silahkan menjawab tebak gambar ini apa jadinya, silahkan dijawab gitu ya. Tebak gambar ini terdiri dari clue gambar dan huruf. Nah, sehingga kalau dipadu padankan itu menjadi apa gitu. Ya, sebelum kita mulai ya, kita lihat dulu nih kakak-kakak. Sebentar.
Sebentar ya, bentar kita buka dulu. Oke, coba saya share screen. Entry aja. Oke. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya, saya buka ya slide tebak gambar. Oke, halo, cek suaranya dulu, cek. Halo. Udah terlihat, Kak. Ya. Silakan dibuka mic-nya kakak-kakak. Coba gambarnya. Ya, tebak gambar. Saya akan masuk ke perangkat yang satunya lagi biar bisa memonitor kakak nih. Suara aja lah, coba gambar. Oke. Kita mulai, Kak. Oke, ini gambar pertama. Kira-kira gambar pertama ini apa itu? Ukuran satu. Ukuran satu. Oh, ukuran satu, benar. Kayu. Ya. Benar ya? Oh, tangan kayu. Keren. Udah tahu ya cara bermainnya kan? Kak Asbudin kurang cepatnya masuk ukuran lagi. Ya, kita lanjut yang kedua. Siap ya. Coba gambar yang kedua. Sahabat bisnis. Kayu jangan ngomong lagi kayu. Kayu silent. Apa nih kakak? Laba bisnis. Laba bisnis. Oke. Kayu diam ya kayu. Oke, siap. Nah, nanti di backlist nggak dapat baskom nanti kayu. Yang ketiga, yuk kita kasih kesempatan lain lagi. Ketiga, apakah ini? Cakar kucing. Oke, Kak Ika ya, Kak Ika. Kak Sinti. Oh, Kak Sintia. Ya. Oke, Cakar keren, kucing. Ya. Kak Sintia. Iya. Sintia, cakar kucing. Keren. Kak Sintia diem ya lagi ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Kira-kira gambar apakah ini? Ya. Kritik tajam. Ya, siapa tuh yang jawab ya? Kak? Yang jawab, Kak? Kritik tajam. Kritik tajam, Kak Asbudin. Benar? Kak Ika lah, Kak. Oh, Kak Rika. Kak Apis loh. Oh, Apis, Kak ya, Apis ya. Nggak kelihatan di layar kami, nggak kelihatan. Apis, Iya, maaf Kak. tajam. Kamera Kak lagi di lapangan masalahnya. Oke. Tepuk tangan, Kak Apis. Kritik tajam. Oke. Kak Apis diam ya. Lagi yang udah jawab itu diam. Nggak boleh ngomong lagi. Ikut gambar apakah ini? Kerangka rumah. Siapa tuh, Kak Hasbudin? Iya. Oke, Kak Hasbudin kerangka rumah. Oke, tepuk tangan. Jago juga nih Kak Hasbudin, tadi gagal terus. Oke, lanjut lagi. Kak Hasbudin diam ya, nggak boleh ngomong. Oke. Lanjut, apakah ini?
Kartu nama. Kartu nama. Siapa tuh? Kak Eki. Kartu nama. Kak Erik. Oh, Kak Erik. Ah, kartu nama. Tepuk tangan Kak Erik. Iya, Kak. Kartu naga kan nggak mungkin kan ya. Diganti G dengan M. Kartu nama. Kak Erik diam ya. Oke. Lanjutnya. Apa tuh? Satelit. Satelit. Siapa yang jawab? Kak? Satelit Ika, Kak. Kak Ika. Oke, tepuk tangan untuk kakak-kakak semua. Luar biasa sekali nih. Coba gambar ya. Nah, saya kembali ke sini. Sebentar kakak-kakak. Saya ngintip ke sebelah dulu. Kak, oke. Kak Hafiz pakai laptop kah? Oh enggak. Oke. Sip. Kakak kita masuk ke sini ya. Kemarin kita kan ceritanya bersambung kan, Kak? Kak Dedi, backup saya ya, Kak Dedi. Bentar, Kak. Kelihatan nih Kak, kerjaan teknisnya di belakang jadinya ya. Oke. Kita mulai sekarang ya Kak. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan lagi kakak-kakak kerangka-kerangka dari pembelajaran mendalam kemarin yang sudah kita jabarkan. Kemarin ada 8 dimensi profil lulusan, ada keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada keluargaan, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Ada juga yang namanya prinsip pembelajaran. Pada prinsipnya itu dalam pembelajaran mendalam itu harus berkesadaran dulu nih, bermakna dulu dan menggembirakan. Yang ketiga itu pengalaman belajar yang wajib ada itu anak harus wajib dapat itu dari gurunya adalah pengalaman belajarnya itu harus anak tuh bisa memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan yang terakhir kerangka pembelajarannya dibungkus dengan praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, ini juga kita sudah kupas kemarin DPR-nya, benar ya Kak ya? Kalau nggak salah kita masuk ke sini lagi kayaknya. Benar nggak Kak, pengalaman belajar? Benar nggak Kak? Kalau di prinsip kemarin kita sudah. Kita sekarang ke pengalaman. Gimana Kak? Benar ya? Sebelum saya masuk, silahkan di komen atau saya mundur atau tetap di sini. Silakan Kak. Gimana Lanjut Kak? Ya, benar ya. Sampai pengalaman belajar kemarin kita terputusnya ya Kak, saat azan maghrib ya. Benar Kak, benar. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kakak-kakak ada yang bantu dokumentasi juga ya, nanti dikirim ke saya. Di pengalaman belajar ini adalah hal yang wajib diterima oleh peserta didik kita. Kalau peserta didik tidak menerima pengalaman salah satu aja dari sini, berarti dia merasa miss atau kurang, atau ada yang cacat, atau ada yang tidak sempurna. Ibaratnya dengan kita gitu ya Kak, kita adalah seorang sarjana pendidikan olahraga, guru, pasti ada materi-materi yang kita dapatkan pada saat perkuliahan. Jika kakak-kakak tidak mendapatkannya, kakak-kakak akan miss nantinya di lapangan menghadapi peserta didik. Akan kekurangan dari segi kompetensi dalam mengajarkan peserta didik dan mendidiknya.
Nah, sama juga dengan adik-anak kita di sekolah, jika salah satu ini aja hilang dari mereka, maka nanti dia akan kekurangan nih Kak. Kekurangannya itu akan kelihatan pada saat mereka kuliah kah, bekerja kah gitu ya. Akan terlihat mereka itu kekurangan. Wah, nggak paham nih anak ini kayaknya. Wah, anak ini nggak terampil nih kayaknya nih. Nah, begitu kira-kira. Sekarang kita akan lihat dulu pengalaman belajar dari segi memahami Kak. Jadi ini ada scaffolding yang harus dilakukan bertahap Kak. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung kita mengaplikasi atau mempraktekkan, tapi kita pahamilah anak dulu dengan apa yang akan kita berikan. Konten materinya apa, kompetensi yang diharapkannya apa. Contoh, tadi saya barusan mengintip-ngintip CP dari fase A gitu ya Kak ya. Di situ dengan ada gerak fundamental gitu ya Kak, seperti lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, di situ kontennya kan jelas, berarti gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif itu konten materi. Itu yang akan diajarkan. Secara kompetensinya apa nih yang kita inginkan dari anak? Apakah hanya sekedar memahami saja? Apakah anak kita minta untuk mempraktekkan atau menciptakan gerak? Nah, itu dari segi kompetensi. Kompetensi itu skill apa yang harus dia dapatkan. Kalau hanya sekedar memahami aja berarti anak sudah cukup dengan memahami. Tapi kalau kakak-kakak tujuan pembelajarannya ingin lebih nih. Saya mau anak selain memahami dia juga bisa mempraktekkan nih. Berarti dia kompetensinya akan lebih nambah lagi. Bahkan kalau lebih keren lagi, saya mau anaknya nanti menciptakan gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif nih lebih tinggi lagi mencipta ya Kak ya. Nah, itu lebih keren lagi. Nah, jadi itu dari segi kompetensi. Nah, jadi apa-apa saja dalam memahami yang harus harus kakak-kakak lakukan. Ada 3 kunci yang harus kakak nanti berikan materi ke anak itu yang harus wajib ada. Contoh saya ngambil materi, bentar saya intip dulu apa tadi ya sebentar kakak. Saya tadi coba lihat AI, jadi AI Gemini ini kakak sekarang kan sudah canggih ya dengan teknologi, jadi kakak nggak usah bingung kalau terkait ide ini apa ya, ini nanti gimana ya, silakan minta bantuan dengan AI. Kebetulan saya hari ini pakai AI yang Gemini. Sebenarnya AI banyak. Nah hari ini kan mungkin kakak-kakak belajar ya AI ya dengan nanti Google dan Revo ya tentang Gemini. Silakan nanti dieksplorasi. Nah di sini saya tadi coba copy paste CP-nya, CP di PJOK fase A. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Ini ya itu tentang mempraktekkan keterampilan gerak ini. Nah, mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Mengeksplorasi berbagai strategi gerak dan mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menimbulkan efisiensitasnya. Nah, ini contoh promnya saya buatkan tapi simpel nih sebenarnya Kak. Tapi nanti kalau kakak belajar AI Gemini nanti sesi siang ini nggak salah ya. Nah, nanti mungkin agak lebih lengkap lagi. Nah, di sini terlihat konten materinya itu adalah gerak fundamental. Ya. Lalu kompetensinya apa sih yang diminta? Kompetensinya di sini mempraktekkan, menerapkan, mengeksplorasi. Ya Kak ya. Nih, bahasa-bahasa begini nih Kak, nih mempraktekkan ini kompetensi. Jadi anak nanti bisa mempraktekkan, menerapkan ya, mengeksplorasi. Ya, ini mengeksplorasi juga ini. Ya, itu kompetensi. Kontennya apa? Kontennya ini gerak fundamental. Gerak fundamental. Ya Kak ya. Nah, kita sebagai sarjana keolahragaan, kita paham betul nih gerak fundamental itu kan gerak dasar gitu. Kira-kira gerak fundamental, gerak dasar ini bisa dijabarkan apa ya bentuknya ya. Nah, dibantu nih dengan AI. Gerak fundamental itu ada yang berupa gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, di sini kakak saya coba minta jabarkan dari si CP tadi
saya minta jabarkan, turunkan jadi TP dong, ya kan? Apa-apa aja sih yang bisa nanti saya turunkan jadi TP-TP-nya. Nah, di sini ada katanya peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempraktekkan berbagai pola gerak dasar lokomotor. Lokomotor berjalan, berlari, melompat, dan lokomotor membungkuk, mengayun, memutar, manipulatif itu melempar, menangkap, dan menendang, bla bla bla. Nah, jadi ini adalah gerak dasar lokomotor ini berarti kontennya, berlari, berlompat, jalan, nah membungkuk itu kontennya yang mau kita ajarkan. Kompetensinya apa? Kompetensinya adalah anak harus dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan. Itu yang harus capaian mereka. Kak, kayaknya ketinggian deh katanya. Kalau mau ketinggian berarti kakak-kakak kurangi ini di kompetensinya. Pokoknya peserta didik dapat menciptakan gerak, berbagai macam gerak dasar ke dalam situasi yang berbeda. Terlalu tinggi kayak setipe anak saya di sekolah ini ya Kak, kalau menciptakan ya. Praktekkan aja udah syukur deh bisa. Tapi kalau menciptakan kayaknya kayak kurang paham mereka. Nah, jangan terlalu tinggi. Jadi kompetensi itu kita yang menentukan. Jadi makanya saat ini begitu fleksibelnya CP itu gambaran umum, lalu nanti diturunkan jadi TP itu kita yang paham kondisi anak, kita yang paham kondisi sekolah, dan kita yang paham juga kondisi guru kita yang ngajar. Kita kembali ke yang awal lagi. Nah, contoh tadi adalah gerak dasar fundamental ya Kak. Jadi yang mana yang tahap memahami ini? Yang pertama adalah pengetahuan esensialnya. Pengetahuan esensialnya adalah gerak dasar fundamental. Nah, tadi kita contohkan, umpamanya hari ini kita mengajar tentang gerak dasar fundamental. Di dalam itu ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Berarti pengetahuan yang pentingnya itu yaitu gerak dasar fundamental. Nah, nanti di dalamnya itu ada lokomotor, non-lokomotor, ada manipulatif. Nah, haruskah kita ajarkan Kak Yayu? Nah, gini. Saking fleksibelnya dari si CP tadi, saya akan buka CP lagi ya Kak. Nah ini, saya buka yang BSKP 045/2010. Nah di sini kayak Kak, di fase A itu kelihatan ya Kak ya. Saya besarkan lagi. Oke. Di fase A itu terampil bergeraknya adalah mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak berbeda, mengeksplorasi berbagai strategi gerak dan mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menyimpulkan efektivitasnya. Kak, di CP ini kan nggak ada disebutkan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Benar nggak Kak? Halo? Benar. Ya, nggak ada kan? Nah, Ya. disinilah letak fleksibilitas kita seorang guru. Nah, gimana nih Kak Yayu? Sebentar Kak, lobet Kak, sebentar. Nah, oke Kak ya. Saya ulangi kembali. Di sini kan tidak ada bahasanya mempraktekkan gerak lokomotor, non-lokomotor. Tidak ya Kak ya. Dia hanya gambaran umum. Apa gambaran umumnya? Yaitu gerak fundamental atau gerak dasar. Gitu. Nah, gimana Kak Yayu kita menurunkannya nanti ke dalam tujuan pembelajaran dan yang akan kita rencanakan dalam pembelajaran di kelas? Di sini silahkan Kakak breakdown lagi. Dari gerak fundamental, kita tahu nih gerak fundamental itu ada lokomotor, non-lokomotor, ada manipulatif. Kalau kakak-kakak nanti mau menurunkannya, saya mau gerak non-lokomotor aja lah dulu gitu ya. Saya mau gerak non-lokomotor aja sama lokomotor aja dulu, boleh nggak? Silahkan. Yang penting ada gerak fundamental yang sudah mewakilinya, begitu. Kalau ketiga-tiganya kakak ajarkan lebih baik juga. Nah, disitulah letak fleksibilitas dari si capaian pembelajaran ini, Kakak. Berbeda dengan kita, kalau kita dulu sistem dulu kan SKKD gitu ya, Kak ya. Di SKKD itu akan ada nomor 1 listnya harus lokomotor, nomor 2 listnya non lokomotor, 3 listnya harus manipulatif. Itu harus selesai semua, Kak. Harus wajib selesai semua. Namun di CP ini, di capaian pembelajaran ini,
kakak-kakak boleh memilih, disesuaikan kira-kira kalau saya ajarkan ketiga-tiganya ini dari segi alat, sarana, prasarana, anaknya, kitanya, dari semuanya di satuan pendidikan itu kira-kira mendukung nggak? Kalau mendukung ketiga-tiganya ambil. Ya, dan sesuaikan juga dengan porsi waktu yang tersedia. Kalau umpamanya kakak-kakak, udahlah saya ngambil 2 aja lah, lokomotor sama non lokomotor, boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Karena di sini tidak ada disebutkan itu. Yang penting lokomotor atau non lokomotor sudah mewakili merupakan gerak fundamental. Nah, jadi materi esensial, kembali ke sini lagi ya Kak. Jadi pengetahuan esensial yang harus nanti kakak berikan ke pemahaman ke anak itu jelas. Hari ini kita mau ngambilnya gerak fundamental non lokomotor dan lokomotor. Ya sudah, berarti kakak-kakak nanti akan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang gerak fundamental lokomotor dan non lokomotor. Kalau sekalian 3 gimana, boleh? Boleh. Nanti tergantung waktunya lagi dan kedalamannya lagi. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada persepsi lagi. Ini saya singgung sekalian pembahasan CP ya, Kak, ya, karena banyak juga kejadian seperti ini. Wah, ini dikerjain semua nih. Semuanya ini kayak ujung-ujungnya kembali ke versi lama, Kak. Nah, kalau kembali ke versi lama semuanya wajib diajarkan, ya yang mendalamnya itu nggak ketemu nanti kakak-kakak. Yakinlah itu. Ya. Semua kejar tayang karena list materi itu saking banyaknya. Boleh nggak kayak yuk saya ambil aja yang non lokomotor aja, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah terwakili ada gerak fundamental gitu. Dan di situ memang kakak-kakak sedalam-dalamnya, deep lagi nanti materinya. Ya, atau boleh nggak 2 aja? Boleh, silakan. Gitu ya. Nah, jadi kayak kami di SMP ya Kak ya. Kalau dulu kan ada bahasanya permainan sepak bola diajari, bola voli diajari, bola basket diajari, semua rondes diajari, semua diajari. Sehingga kelenger sendiri nih gurunya, nggak tercapai. Udahlah, main sepak bola aja 2 kali pertemuan tuh udah keren kali lah. Atau 1 kali aja jadilah. Akhirnya ngajar tuh sekedar ngajar tapi tidak mendalam. Nah, itu yang terjadi selama ini. Makanya adanya nama pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Itu tujuannya tadi Kak. Dan dibantu dengan sinkron dari si CP tadi. Kita tidak di-list banyak-banyak lagi materinya sehingga membebankan guru terlalu banyak sehingga nanti endingnya ini anak ini dapat apa sih ya kan? Belajar sekolah tapi kok tidak belajar, schooling without learning bahasanya Kak. Nah, jadi dia sekolah tapi tidak belajar karena yang kita kasih itu masih kulit-kulit luarnya aja Kakak. Ya. Nah, jadi adanya CP terbarukan ini dan disinkronkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini cocok sekali ya Kak. Jadi betul-betul nanti memang yang digali dari anak itu memang lebih dalam dan sesuai dengan kehidupan nyatanya. Ya, jadi nggak usah buru-buru ngejar materi. Silahkan materi itu CP-nya sudah disediakan, kakak yang mengembangkan. Mau ngambilnya berapa, mau sanggupnya berapa, disesuaikan dengan CP. Ya, tapi tidak boleh keluar dari CP gitu ya. Nah, jadi kita anggaplah ambil esensialnya tadi adalah gerak fundamental. Gerak fundamentalnya ini lokomotor lah gitu ya. Contohnya gerak fundamental lokomotor. Nah, pengetahuan aplikatifnya apa? Maksudnya di sini dari gerak fundamental lokomotor itu aplikatifnya untuk ini apa nih? Nah, berarti pengetahuan aplikatifnya anak nanti harus bisa menjelaskan bagaimana itu cara melakukan gerakan lari gitu ya. Lokomotor kan contohnya lari, melompat gitu kan Kak ya. Bagaimana nanti dia melakukan melompat dengan baik dengan ending atau keseimbangan yang sempurna. Jadi gerak yang tadi, yang lokomotor tadi diaplikasikannya. Tapi dia paham bagaimana langkah-langkah atau teknik-teknik berlari, teknik-teknik melompat dengan baik tadi. Contoh kalau anak fase A kan bisa aja melompat kan Kak ya, kalau kita lihat. Tapi bisa nggak dia pahami bagaimana cara melompat yang baik sehingga kamu itu tidak terjatuh gitu. Bagaimana kamu berlari berpindah tempat sehingga kamu membutuhkan kekuatan dan kecepatan yang baik gitu. Jadi aplikatif langsung. Jadi dia mikir nih, oh biar aku melompat dengan baik tidak terjatuh,
berarti aku harus bertumpu dengan 2 kaki gitu, atau aku harus punya kuda-kuda yang kokoh gitu. Jadi aplikatifnya apa? Ini masih pengetahuan ya Kak ya, kita membentuk scaffolding pengetahuannya dulu nih sebelum kita praktekkan. Sebelum dia mempraktekkan gerak melompat tadi. Dia harus paham dulu nih, oh berarti sebelum saya melompat, saya harus pakai kuda-kuda dulu nanti. Terus ayunan tangannya harus ada, terus mendaratnya dengan 2 kaki. Itu dari segi langkah-langkahnya, pengetahuannya kita isi dulu. Gitu ya Kak ya. Kita jangan mikir praktek dulu, nanti praktek baru kita ke sini tahapan kedua aplikasi. Jadi dengan memahami tadi materi esensialnya sudah ada tentang gerak lokomotor, lalu dia mengaplikasikannya tuh tahu dia cara-cara langkah-langkahnya, lalu nanti ada pengetahuan nilai dan karakter juga. Nah, dari materi tadi, lokomotor tadi, seumpamanya dia melompat, dia berlari, apa tuh nilai karakter? Nilai-nilai pengetahuan nilai dan karakternya. Oh, berarti saya harus menjaga keselamatan diri saya. Berarti nanti kalau dengan kelompok, berarti saya menjaga keselamatan orang lain juga, jangan sampai tabrakan gitu ya. Oh, berarti saya harus menjaga ini agar selalu ada nilai karakternya di dianya, sehingga dia sadar, oh berarti dia harus tetap menjaga nih gitu kira-kira. Nah, itulah kira-kira dari memahami ini. Kira-kira oke ya Kak ya? Itu baru skop memahami. Jadi di memahami ini ada pengetahuan esensialnya atau kontennya, lalu dari kontennya tadi, dari materi tadi dia tahu, punya ilmu untuk mengaplikasikannya. Bagaimana teknik cara melompat, bagaimana teknik biar tidak terjatuh, bagaimana saya cara berlari yang cepat, berpindah tempat, itu pengetahuan aplikatifnya. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam materi itu. Nah, kalau saya nanti melompat ke depan, ada teman-teman di depan, berarti saya harus menjaga diri saya dan orang lain juga gitu. Ada nilai atau karakter yang terkandung dari materi itu. Apalagi kita kalau di PJOK praktekkan rame-rame ya Kak ya, rame berkelompok gitu kan ya. Nah, itu pasti akan ada interaksi sosial atau ada akan bercampur nanti kontak fisik gitu. Nah, itu nilai karakternya. Nah, itu untuk memahami. Nah, setelah anak sudah dapat itu, memahami semua, dia udah paham tuh Kak, ya, barulah kita masuk ke aplikasi. Makanya tadi saya bilang di pengalaman belajar ini adalah scaffolding-nya itu udah memang dari bawah ke atas. Jangan ujuk-ujuk langsung praktek tapi nggak tahu dengan pemahaman dulu. Jadi dudukkan dulu di pemahaman, dari pemahaman yang penting, dari cara melakukannya aplikatif, ada nilai-nilai karakternya juga. Kalau saya melompat dengan 1 kaki itu yang terjadi nanti saya tidak seimbang dan cedera, dan saya nanti akan mengakibatkan bahaya patah kaki atau gimana gitu. Nah, itu kalau udah dapat memahami barulah dia mengaplikasikan atau mempraktekkan. Nah, disinilah tujuannya untuk mendalami dari sepengetahuan tadi. Kita mendalami, kalau tadi mungkin dari segi hal dia mengamati, melihat, membaca mungkin ya Kak. Ini dia udah mulai melakukan nih Kak, udah mulai mempraktekkan nyata. Ibaratnya kita kalau di PCOK udah praktek lah gitu ya Kak ya. Diterapkannya tadi bapakku bilang kalau lompat tuh harus diayunkan tangannya biar lompatannya bagus, terus keseimbangannya. Nah, dia akan mengaplikasikan tuh di lapangan. Terus kalau kata bapak tadi lari tuh harus diayun tangannya begini biar seimbang dan cepat. Nah, mereka akan melakukannya tuh, akan mendalami pengetahuan tadi menjadi lebih lengkap lagi. Nah, ini mengaplikasi nih Kak. Ya, jadi aplikasi adalah pendalaman dari si pengetahuan yang didapat dari memahami tadi. Nah, lakukanlah di sini beragam aktivitas, jangan terlalu monoton, beragam aktivitas, bahkan berikan macam-macam situasi gerak yang berbeda tadi seperti yang di CP tadi Kak. Tidak hanya mungkin dia mandiri lompat aja, tapi mungkinlah berikanlah situasi gerak yang berbeda sehingga menimbulkan budaya belajar itu yang kolaborasi, berinovasi dan kreatif ya Kak. Mungkin berkelompok dalam bentuk satu ruangan atau dalam satu lingkaran, kamu bebas melompat kemana aja tapi tidak boleh bersinggungan ya, mungkin boleh, dia akan menjaga tuh situasi-situasi yang seperti itu. Udah mulai ada tantangan tuh. Nah, di situ akan menggembirakan dapat ya Kak. Tapi kalau ketimbang Kakak one by one gitu ya, berbaris satu, yuk melompat, tap, yuk melompat, tap, yuk melompat.
Nah, itu kayaknya hanya diri mandiri aja sendiri. Tapi kalau kakak-kakak bentuk dalam bentuk proses yang saya akan buat dalam lingkaran lah, ada 5 orang di dalamnya. Saya tugaskan, silahkan lakukan melompat ya, melompat kodok atau melompat apa ya dengan kaki 2 ke berbagai arah, tapi tidak boleh bersinggungan. Nah, dia akan berpikir tuh, kemana ya, biar nggak tabrakan ya. Nah, ada suatu tantangan bagi mereka. Nah, di situ sudah merupakan menggembirakan. Mereka akan dapat yang namanya prinsip pembelajaran menggembirakan. Begitu Kak ya. Jadi menggembirakan itu tidak ini yang sama yang miskonsepsi. Menggembirakan itu tidak sekedar menyenangkan bernyanyi-nyanyi, bertepuk-tepuk tangan tidak, tapi yang ada tantangan sehingga mereka, wah, keren kali nih. Wah, aku bisa. Nah, gitu. Nah, itu yang menggembirakan itu yang nanti akan diminta dari anak hasilnya, outputnya gitu ya, Kak ya. Nah, setelah Kakak berikan berbagai ragam latihan, namanya juga kita PJOK itu adalah belajar melalui gerak dan gerak untuk belajar, memang bergerak ya dengan variasi-variasi yang beragam. Setelah itu barulah merefleksi. Merefleksi ini dia akan meregulasi dirinya. Terkait apa? Terkait keseluruhan materi yang gerak fundamental yang kita berikan tadi. Mereka akan bercerita nanti ke kita apa yang sudah mereka tahu atau dapatkan, apa yang belum mereka tahu atau merasa susah bagi mereka, dan bagaimana cara mereka memberikan jalan keluar terhadap yang ketidaktahuannya tadi. Nah, ini meregulasi diri. Sehingga anak itu memang merenung, oh ternyata mereka itu tahu dengan taunya kakak-kakak. Dan mereka itu ternyata tahu juga dengan ketidaktahuan dia. Nah, selama ini kan di sini yang kita lost control ya Kak ya. Selama ini kita belajar PJOK, ya sudah selesai, ya sudah, kembali ke kelas gitu. Tanpa kita mengulik-ngulik ke anak nih. Nak, ayo, apa yang sudah kamu dapatkan, Nak? Nah, kita kurang bertanya seperti itu ke anak. Udah dapat semua? Udah gitu aja gitu. Nah, kurang kita mengkulik-kuliknya lagi nih. Bahkan kita juga kurang, apa sih Nak yang susah dari melompat tadi, ada nggak yang mau cerita? Kita nggak pernah nanya ke anak. Dicoba terus, dipancing. Memang memancing pertanyaan ke anak tuh susah Kak, apalagi untuk membiasakan anak berbicara. Makanya DPL itu, dimensi profil lulusan itu ada satu namanya komunikasi. Itu awalnya itu komunikasi itu ada di dimensi gotong royong waktu dimensi profil pelajar Pancasila. Namun mengingat anak-anak Indonesia itu komunikasinya itu terbatas, susah dan berat gitu ya mengeluarkannya. Kalau komunikasi ditarik keluar maka berdiri sendiri, jadi nomor ke-7 yaitu komunikasi. Jadi ajarkan anak komunikasi, berbicara itu susah betul rasanya Kakak. Nah, disitulah nanti mereka meregulasi dirinya. Nah, kayak Ayu memang nggak mau ngomong anak-anak gitu ya. Kalau nggak mau ngomong mungkin bisa pakai trik, mungkin pakai tulisan, bisa mungkin pakai trik games, Mentimeter atau dan sebagainya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi kelas kakak. Jika fase A gimana, kelas fase B gimana, fase C bagaimana gitu ya. Nah, silakan. Jadi jangan sampai kita sebagai guru mati gaya nih. Saya pernah ngalamin gitu kakak. Saya tanya ke anak-anak gitu ya. SMP padahal kakak kelas 9. Oh, apa yang sudah kamu dapatkan? Mereka diem aja kakak. 1-2 orang ada yang mau ngomong. Terus saya bilang, apa yang sulit rasanya Nak? Diam aja. Aduh ini gimana gitu ya. Nah nggak mungkin saya panik ya Kak ya. Aduh saya putar otak saya. Ini harusnya kayaknya kasih hadap-hadapan deh. Hadap-hadapan. Yuk cari pasangan. Hadap-hadapan. Saling refleksi diri ya. Nanti saling bercerita ya. Saya bilang. Apa yang sudah kamu dapatkan? Apa yang sulit rasanya yang kamu lakukan dari materi kita hari ini? Nah kan bercerita deh Kak. Kayak curhat-curhatan gitu ya. Ngomong dia, aku tuh susah begini. Wah ternyata anak tuh bisa ngomong kalau di belakang kita. Kenapa di depan kita nggak mau ngomong? Mungkin karena suasananya rame. Pertama takut ditertawakan jika salah. Yang kedua membutuhkan effort yang luar biasa untuk menyusun kata-kata. Yang kebayang mereka tuh ngomong sama guru tuh formal gitu Kak. Nah effort menyusun kata-kata dengan kalimat yang baku, formal ke guru itu mikir juga dia. Terus yang ketiga, takut dimarahi sama guru, takut salah. Nah, itu anak-anak rata-rata seperti itu yang kami tanya sama kakak-kakak. Oke, jadi silahkan untuk refleksi diri ini menyesuaikan dengan tingkatan kelasnya gitu ya. Oke, gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, sini tadi sudah. Sekarang kita masuk ke sini lagi.
Oke Kak, gimana kalau pengalaman belajar? Oke Kak semuanya, pengalaman belajar? Oke Kak, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi di sini ingatkan kembali, di tahap memahami ini adalah membangun pengetahuan, mengkonstruksi. Makanya tadi di awal tadi sebelum praktek kita bangun dulu tuh apa itu gerak fundamental, bagaimana cara melakukan gerak ini biar saya tidak terjatuh, bagaimana caranya biar ini biar baik gitu ya, dibangun dulu tuh pengetahuan mereka biar kokoh gitu ya Kak ya. Lalu nanti setelah itu kakak-kakak barulah nanti ke aplikasi. Di aplikasi inilah mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat tadi secara kontekstual langsung ke lapangan. Nah, kontekstual langsung ke lapangan dalam bentuk permainan atau dalam bentuk gerakan-gerakan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu. Lalu refleksi adalah regulasi diri sehingga mereka tahu kemampuan individu dan mereka bisa memproses hasil belajar mereka. Oh, ternyata saya kurangnya di sini. Berarti saya harus kayak gini lagi nih besok. Oh, saya sudah bisa begini, berarti besok saya bisa nambah lagi dong kayak gini tingkat kesulitannya. Jadi dia tahu dengan ketahuan dia tahu dengan kekurangan dia. Yang parah itu yang tidak tahu dengan tahunya dan tidak tahu dengan ketidaktahuan dia. Nah, itu yang parahnya Kakak. Makanya harus ada refleksi diri. Gitu ya Kak ya. Nah, sekarang kita ke taksonomi Solo. Solo ini bukan suatu di Jawa gitu ya Kak ya. Kalau kita mungkin kuliah dulu ada namanya Bloom, taksonomi Bloom, kakak-kakak mungkin paham semua di ilmu pedagogis kita. Taksonomi itu ternyata banyak. Ada Bloom yang selama ini kita gunakan. Nah ini ada lagi nih namanya Solo taksonomi. Nah kenapa kita bilang taksonomi Solo? Karena taksonomi Solo inilah yang cocok dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi Solo itu structure of observed learning outcome. Ya, bukan Solo kota ya Kak. Jadi taksonomi Solo. Nah, saya akan bedakan gini. Kalau dulu kakak-kakak, kalau belum kan ada yang bahasanya taksonomi belum itu kan C1, C2, C3, C4, C6. C6 itu bisa mencipta. C1 itu bisa menyebutkan, mengidentifikasi. C2 bisa menjelaskan. C3 bisa mempraktekkan, mengaplikasi, gitu kira-kira ya Kak ya. Nah, kalau di pendekatan pembelajaran mendalam, itu namanya Solo. Lebih enak ke Solo kita mencocokkan ya ketimbang nanti belum. Tapi nanti kita akan sandingkan mana yang sama relevan antara Solo dan belum. Jadi dikit kita harus paham ini juga ya Kak. Ya, taksonomi Solo. Pertama itu tahapan taksonomi Solo itu adalah namanya prestruktural. Prestruktural ini berarti anak-anak itu konsepnya itu dia tak tahu sama sekali kayak Kak, atau bahkan salah. Kalau kita tanya begini ya Kak ya, tadi materi kita gerak fundamental. Anak-anak Bapak tahu nggak, anak-anak Ibu tahu nggak contoh gerak-gerak motorik itu apa? Gerak-gerak ya lokomotor. Motorik. Gerak lokomotor itu tahu nggak nak yang mana? Dia akan bilang lokomotor itu kereta api Pak atau kereta api Bu, dia tahu lokomotif ya. Jadi dia jawab itu lokomotor itu kan bukannya untuk yang kereta api itu ya, gerbong itu ya Pak ya. Pasti ada anak nyeleneh atau gimana yang nggak tahu sama sekali. Nah itu tandanya anak masih salah, prestruktural, files gagal atau salah. Jadi anak-anak dikatakan belum tahu apa-apa jika anak-anak itu menjawab salah, itu namanya prestruktural. Oke Kak ya. Nah, tapi kalau kita naik lagi setingkat dari ini ke Solo ini. Nah, di Solo ini ada nomor 2 yaitu unistruktural namanya. Unistruktural. Dia sudah mengetahui tapi satu aja. Kalau dilihat gambar ini. Kalau Bapak Ibu gurunya tanya gini, anak-anak Bapak atau anak-anak Ibu, kamu tahu nggak apa-apa aja yang dikatakan gerak lokomotor itu apa? Lokomotor, non-lokomotor, tahu nggak? Pak, kalau lokomotor itu kayak berjalan. Nah, gitu. Dia tahu seperti itu. Berarti tahu dia kalau lokomotor itu kan berpindah gitu ya. Atau dia jawab, lokomotor itu berpindah. Nah, gitu. Dia tahu itu, tapi hanya masih bisa menyebutkan beberapa atau satu bahkan. Pindah Pak,
atau jalan Pak, lompat Pak, gitu ya. Nah, itu namanya unistruktural. Namun naik lagi nih ke tingkatan yang ketiga. Anak-anak itu jika dia berhasil menjawab beberapa, kalau kita tanya mungkin, Nana Bapak, ada yang tahu enggak gerak lokomotor? Gerak lokomotor itu Pak adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah, contohnya bisa berlari itu berpindah tempat Pak dari sini ke sana. Terus melompat dari titik ini lompat sini. Nah, itu anak itu udah mulai membangun komunikasi, membangun pengetahuannya dengan multistruktural. Dia udah tahu banyak tuh. Apa-apa lagi tuh diceritainnya. Tahu ini lagi, apalagi diceritain nih, ini multistruktural. Nah, yang lebih keren lagi, naik lagi ke atas kakak, relasional. Nanti ini di relasional ini dia lebih jago lagi nih, kakak-kakak mungkin setipe anak fase A, kelas 1, kelas 2, ada nggak kira-kira yang berpikiran gini kak? Pokoknya kalau kakak-kakak nanya gini, nah ada yang tahu gerakan lokomotor itu seperti apa atau gimana? Ada Pak, dijawabnya begini, gerak lokomotor itu berpindah, kan bahasanya kayak anak-anak SD kan gitu ya Kak, nggak terlalu ribet bahasanya disusun ya. Gerak lokomotor itu berpindah Pak, contohnya berlari. Nah, di berlari itu kita membutuhkan kecepatan Pak, ayunan tangan, terus contohnya lagi melompat Pak, melompat itu membutuhkan otot kaki. Kalau kaki kita bahasa bukan otot ya kalau anak SD, kaki kita harus kuat melompat Pak, kalau nggak kuat nanti kita jatuh Pak. Makanya harus kuat kokoh kaki kita. Ada nggak anak SD yang jawab kayak gitu Kak? Kira-kira Kak? Yang fase A. Coba saya tanya Kak, ada nggak Kak? Belum ada Kak. Belum ada ya? Iya. Nah, belum ada. Nah itu yang ke situ yang mau kita minta nanti anak-anak itu. Nah itu masih tahap relasional. Relasional. Jadi dia sudah mengkait-kaitkan tuh kakak-kakak. Kalau gerak lokomotor itu ini dia, terus contohnya ini dia, untuk mendapatkan gerakan yang bagus itu membutuhkan kaki lagi, kekuatan kaki, kecepatan untuk berlari. Dia sudah mengkait-kaitkan, merelasionalkan semua ilmu-ilmunya. Nah, lebih paten lagi nih kakak, anak-anak itu kalau yang namanya extended abstract. Extended abstract inilah yang diminta dalam pembelajaran mendalam. Nah, tadi kata kakak belum relasional aja boro-boro belum ada, apalagi mau extended abstract. Nah, kebayang nggak kak bahwasanya pemberian materi itu nggak bisa hanya 1 atau 2 kali pertemuan aja. Udah kebayang kan kak ya? Benar nggak kak? Udah kebayang belum kak? Ternyata dalam memberikan materi dengan pendekatan pembelajaran mendalam nggak akan terlaksana jika 1 kali pertemuan saja. Jika ingin mendapatkan anak menjadi extended abstract. Extended abstract ini lebih luar biasa lagi Kak. Jadi si anak itu kalau umpamanya ada, dia jawab begini Kak, Pak atau Bu, gerak lokomotor itu berpindah tempat. Contohnya berlari, melompat gitu ya. Nah, itu kalau berlari itu kita harus cepat Bu. Harus cepat itu, terus nanti kakinya harus kuat, tangannya diayun kencang gitu ya bahasa anak SD ya fase A ya. Terus melompat itu juga begitu kaki. Nah, kaki kita itu kuat itu bisa kita dapatkan sering-sering latihan di rumah, Bu. Nah, latihan-latihan di rumah itu bisa dengan berjalan, bisa membantu orang tua, sering-sering bantuin orang tua mondar-mandir gitu ya kalau disuruh biar kaki kita kuat kan anak SD kayak gitu ngomongnya ya. Nah, jadi mereka itu udah mikirnya itu udah tinggi bener gitu ya Kak. Nah, jadi otot kaki kita tuh kalau dilatih terus kita tuh bisa pindah-pindah terus tuh Pak. Karena gerak lokomotor kan pindah-pindah tuh. Jadi kita disuruh ke sini kita kuat, disuruh ke sini kita kuat. Dia udah mikir tuh sampai ke segitunya. Ada nggak kira anak SD kita seperti itu mikirnya? Saya rasa pasti ada kakak-kakak. Satu di antara yang satu kelas itu yang namanya siswa yang unik. Namun selama ini kita diskriminasikan mereka. Benar nggak Kak? Kita anggap mereka itu ancaman bagi kita. Ini ngurusuh aja kamu, diam aja dulu gitu ya. Benar nggak kakak-kakak? Jujur nggak? Kalau di fase akhir Kak, yang fase akhir A itu kelas 2 tuh biasanya sudah bisa dia jawab kayak gitu Kak.
Kalau Ya, yang ya, fase awal mungkin kan karena mereka belum tahu kan, Kak. baru ya. Iya, jadi kalau di fase akhir mereka tuh udah bisa mulai ada yang jawab tuh Kak satu-satu yang seperti itu. Ya, oke, oke. Nah, jadi mulai saat ini Kakak-kakak, jika ada anak yang seperti itu kan ibaratnya apanya ya, daya nalarnya itu tinggi, daya hayalnya pun tinggi, bervisualisasi itu kuat Kakak. Kakak-kakak jangan dimarahin gitu ya. Asalkan apa yang diucapkannya itu, apa yang disampaikan itu sesuai dengan konteks materi dan pembelajaran kita, tidak nyeleneh-nyeleneh. Itu wajar. Sebenarnya itu yang harus akan kita gali. Sebisa mungkin 20 dalam satu kelas atau 30 dalam satu kelas yang mikirnya itu seperti itu kira-kira Kak. Memang susah, betul susah. Nah, itulah kita tugas guru pelan-pelan berproses. Nah, harapannya nanti adalah pembelajaran yang kita lakukan itu menciptakan anak itu menjadi extended abstract. Ya, jadi mereka paham tidak hanya dia belajar lompat-lompat aja, tidak hanya belajar lari-lari aja, tapi dia paham, oh ternyata lari ini nanti membutuhkan keseimbangan, membutuhkan kekuatan otot. Dan kekuatan otot tuh dapat dari mana? Ya dari saya rajin bergerak, olahraga, ditambah selain di sekolah, di rumah. Sehingga itu yang membuat saya tuh kuat, kaki saya, otot saya bisa bergerak kemana-mana. Sehingga tua pun nanti saya begitu. Nah seperti itu yang akan kita gali Kak. Jadi mereka tidak sekedar belajar, bisa lompat udah, bisa lari udah, enggak. Tapi dia mikir tuh sampai ke kontekstualnya, sampai ke kehidupan nyatanya nanti. Nah, kira-kira seperti itu Kakak. Coba nanti kita kakak-kakak lihat nanti kalau mau mencari ide, silakan tanya AI juga. Buatkan dong contoh kontekstual untuk materi gerak non lokomotor yang akan saya ajarkan ke kelas atau gerak manipulatif yang nanti saya akan ajarkan. Silahkan, nanti ada banyak ide-ide yang dibantu di sana. Nah, jadi inilah yang diharapkan. Makanya taksonomi Solo ini lebih dekat dengan pendekatan pembelajaran mendalam, gitu ya. Jadi kita udah ingat-ingat nih, oh kalau anak tuh ditanya jawabnya salah itu berarti ini pra. Oh kalau yang anak saya itu saya tanya itu jawabnya masih satu. Nah ini masih uni. Kalau anak saya ditanya itu udah mulai agak banyak nih jawabnya, berarti itu udah multi. Bahkan kalau anak saya tanya udah mulai mengkaitkan ini nih di luar nalar kita bahkan ya Kak. Loh, kok bisa sampai ke sana dia jawabnya ya. Tapi masuk gitu ya. Nah, berarti itu udah relasional. Dia bisa menghubung-hubungkan. Relasional ini bisa pengetahuan yang didapat itu bisa karena dia menonton di luar, melihat orang tuanya, melihat masyarakat di sekeliling, sehingga dia menyerap itu dan menambahkan untuk penyampaian pengetahuannya. Dan apalagi kalau dia extended abstract. Nah, inilah yang kita minta ending dari pembelajaran mendalam agar anak-anak itu memang memahami dan bisa mengkaitkan nantinya dalam kehidupannya nyatanya. Ya, Kak ya. Oke. Nah, kita akan cocokkan nih dengan si Bloom. Jadi kita bilang, kita lihat si Bloom, kita lihat si Solo. Nah, biasa kan kita pakai Bloom ya, Kak ya. Kalau belum itu kan kita tadi kayak C1, C2, C3 sampai C6 ada mengingat, ada memahami, menerapkan, mengaplikasi, mengevaluasi. Nah, kita akan cocokkan di sini. Ini kalau di belum salah itu berarti tidak ada, berarti ini Solo. Kalau salah ada anak jawab apa itu lokomotor, itu gerbong, nah itu masih salah gitu ya, itu pra. Nah, gerbong kereta api itu masih salah. Nah, terus nih mengingat, jadi uni struktural tadi kan bilang ya, anak apa itu lokomotor? Lokomotor gerak berpindah, gerak berlari, gerak melompat. Nah, berarti itu uni. Kalau disejajarkan dengan belum, dia hanya bisa mengingat aja. Berarti dia ingat tuh, hanya ingat itu aja. Nah, naik lagi tingkat dari multi. Multi itu dia bisa menjelaskan berbagai macam. Berarti dia paham. Lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat, contohnya adalah berlari, melompat, bla bla bla. Jadi dia paham, oh ini rupanya gerak lokomotor. Itu namanya multistruktural, udah mulai banyak. Nah, relasional. Relasional ini dia mengkaitkan tadi. Lokomotor itu gerak berpindah tempat seperti berlari, melompat, itu membutuhkan otot-otot kita, kaki kita harus kuat, harus seimbang kita, harus cepat. Nah, itu dia mengkaitkan relasional. Berarti dia bisa menganalisis. Dari segi anak, dia bisa menganalisis mikir dia itu, Kak, bervisual ya. Karena dia melihat.
membaca, melihat sekitar atau menonton video. Ah, ini menganalisis, dah pinter dia nih, Kakak. Tuh, kalau disejajarkan dengan belum itu sama dengan menganalisis dan menerapkan. Bahkan dia udah pernah melakukan gitu ya. Dan yang terakhir solo itu adalah berpikir abstrak, extended abstrak. Nah, di sini itu sama dengan mencipta atau mengevaluasi. Dia sudah bisa mikir kalau seandainya dia lakukan latihan gerak lokomotor ini terus seperti berjalan, melompat, pasti itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk di masa tua, ya. Bahkan dia bisa menciptakan gerakan yang lain-lain dari itu untuk menciptakan latihan-latihan yang beragam nanti untuk persiapan di masa yang akan datang. Udah mikirnya sebegitu benar kakak-kakak. Wih, luar biasa bener nih anak yang begini. Semoga ada ya Kak di sekolah kita masing-masing ya. Semoga ada nanti ke depan. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwasanya untuk mencapai pembelajaran mendalam tidak mustahil rasanya kalau hanya dilakukan satu pertemuan saja. Benar nggak Kak? Sepakat nggak Kak? Sepakat. Gitu ya. Nah, jadi silakan nanti kakak-kakak di sekolah gitu nanti tentukan turunan dari CP itu. Makanya saya bilang, wah berarti kalau pembelajaran mendalam ini berarti nanti turunan dari si CP itu menjadi TP-TP-nya nggak mungkin sebanyak-banyak ini dong, nanti nggak cukup waktu kita ngajar. Nah, makanya tadi CP itu fleksibel, nggak harus diajarkan semua kayak dulu. Jadi apa yang ada di CP, umpamanya gerak fundamental, ya udah ngambil lokomotor aja nggak apa-apa. Tapi di lokomotor ini nanti kakak-kakak dalami sedalam-dalamnya, bukan hanya sekedar yuk melompat ke depan, yuk berlari, tidak itu saja, tapi memang betul-betul kakak dalami. Kakak carilah aktivitas belajar lokomotor, apa-apa saja yang nanti si anak itu paham betul dengan gerak fundamental ini, gitu ya. Jadi digali lagi, bisa menjadi 3 kali pertemuan, bahkan 4 kali pertemuan. Dibuat dengan situasi yang berbeda, dalam permainan pun bisa, dalam gerakan situasi yang berbeda pun juga bisa nanti di sini, ya. Sehingga dapatlah nanti ini Kak, esensial aplikasi dan karakter ini memahaminya, si anak sudah paham betul, di aplikasinya dia sudah menghubungkan, menerapkan dan mengembangkan berpikir kritis, dan yang terakhir di refleksi dia bisa meregulasi dirinya. Apa yang lebih dari dia, apa yang sudah didapatkan, apa yang tidak ada di hari dirinya dia udah paham. Ya. Ini ke sini lagi. Ya, jadi sudah DPL sudah, prinsip pembelajaran sudah, pengalaman belajar sudah, singgung ke taksonomi Solo, lalu terakhir ke kerangka pembelajaran. Nah, di kerangka pembelajaran ini kakak-kakak ada juga yang miskonsepsi ya Kak. Di sini kita akan trigger-trigger yang miskonsepsi. Nah, praktek pedagogis di sini adalah strategi ngajar kita selaku guru untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak dulu pernah mungkin pakai ngajar dengan cara pakai discovery learning, inquiry, atau PJBL. Ya silahkan, itu sudah praktek pedagogis kakak-kakak. Bahkan asesmen yang kakak gunakan aja itu sudah merupakan praktek pedagogis. Pokoknya dalam gerak fundamental ini saya menggunakan nanti tipe asesmennya adalah penilaian kinerja atau observasi kepada anak untuk melakukan gerak. Itu sudah merupakan praktek pedagogis. Gitu ya Kak ya. Nah, di sini praktek pedagogis itu pasti semua guru pasti ada melakukan begini, ya. Yang kedua itu adalah kemitraan belajar, pembelajaran. Nah, di sini yang banyak konsepsi Kakak. Miskonsepsinya adalah menganggap bahwasanya kemitraan pembelajaran itu adalah melibatkan orang luar. Padahal tidak. Kemitraan belajar ini sudah dijelaskan bahwasanya bisa antar guru, melibatkan guru, bisa melibatkan peserta didik, bisa melibatkan orang tua, komunitas, dan mitra profesional lainnya. Nah, gitu ya. Nah, seandainya di dalam kelas kakak-kakak tadi yang fase A, mungkin kakak kita temui ada peserta didik yang agak lebih lah dari anak gitu ya, yang bisa menjadi pedoman bagi anak-anak yang lainnya. Mungkin dia atlet karateka yang secara gerak fundamentalnya sudah oke, sudah kokoh, mungkin bisa jadikan mitra dengan kelas itu, dengan menjadi tutor teman sebaya, tapi tetap juga kita yang menjadi peran penting ya Kak untuk menjadi motivator semua fasilitatornya.
mungkin bisa dijadikan sebagai contoh di depan, untuk dijadikan suatu mitra bercerita, apa sih yang membuat kamu bisa kuat kakinya seperti ini, biar kamu larinya kenceng nih, apa sih yang kamu latih selama ini. Dia akan bercerita ke teman-temannya, oh saya ada latihan tambahan, karate di luar. Nah, jadi itu menjadi cerita ke teman-teman, sehingga teman-temannya bisa saja terinspirasi dari mereka yang mencontohkan tadi. Nah, itu sudah merupakan mitra dari pembelajaran. Jadi yang salah besar itu yang mikir gini Kak, mitra itu saya nggak bisa menghandle orang luar, saya nggak punya dana, saya nggak punya relasi, bukan itu Kakak. Itu jikalau bisa silahkan, tapi kalau tidak ada, anak murid juga merupakan mitra. Guru kita sama guru juga mitra. Teman sejawat pun juga bisa jadikan mitra dalam pembelajaran kita, gitu ya. Jadi kemitraan pembelajaran seperti itu. Berikut lingkungan pembelajaran di sini ada yang namanya lingkungan pembelajaran itu ada 3, ada ruang fisik, virtual, dan budaya belajar. Jelas ruang fisik itu apakah kakak-kakak lingkungan belajarnya itu di lapangan atau di kelas itu fisik. Kalau virtual kakak-kakak mungkin bisa jadi kakak-kakak menggunakan virtual mungkin WhatsApp group atau Google Classroom atau kakak-kakak pakai aplikasi yang lain gitu ya untuk berkomunikasi dan berinteraksi pada peserta didik, itu virtualnya. Dan budaya belajar itu bagaimana mengembangkan budaya belajar itu di kelas itu ada kolaborasinya, ada sama-sama berbagi ide seperti tadi anak-anak yang tadi itu udah lebih duluan dapat mungkin berbagi ide ke teman-teman. Ada budaya-budaya belajar yang mereka kembangkan di dalam kelas. Jadi tidak melulu semuanya dari kita memberikan ke anak, tapi timbulkanlah budaya belajar yang ya kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Kan kalau di PJOK kita kan itu udah biasa ya Kak ya, budaya-budaya belajar seperti itu, saling tolong menolong, fair play, jujur, berani menerima kekalahan gitu ya, mengakui kemenangan orang lain. Nah itu udah biasa. Nah itu lebih digali lagi budaya belajar seperti itu. Dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Nah ini sifatnya opsional kakak-kakak, karena pemanfaatan digital ini mungkin tidak semua satuan pendidikan atau guru yang dari segi fasilitas prasarana, sarana tidak mendukung, apakah itu jaringan internet ataupun perangkat TIK gitu ya. Namun di sini yakinlah kakak-kakak pemanfaatan teknologi digital ini akan menjadi efisien waktu kita dibikinnya kakak-kakak. Jadi yang harusnya memakan waktu 15 menit umpamanya untuk menjelaskan, untuk memaparkan, sehingga kalau ada teknologi digital ini waktu 15 menit itu bisa kita gunakan untuk praktek kan luar biasa ya Kak ya di lapangan gitu ya belajar. Nah, di mana kita berikan materi itu bisa di digital. Kakak-kakak umpamanya gini, kalau kakak-kakak ya fase A, B, atau C gitu ya disesuaikan aja. Kalau kakak-kakak umpamanya paling tinggi tingkat komunikasi mungkin di SD ini mungkin dengan WhatsApp group gitu ya Kak ya. Kakak mau ngajar besok tentang gerak lokomotor gitu. Nah, gerak fundamental lokomotor. Nah, sebelumnya kakak-kakak sampaikan kepada guru kelas gitu ya, mungkin tolong disampaikan kepada orang tua, grup orang tua, anak-anaknya suruh menonton video video ini ya, gitu ya. Jadi si anak itu besoknya mau belajar sama kita, mereka tuh udah punya pemahaman sendiri. Oh, ternyata ini ya, gerak lokomotor tuh seperti ini. Sehingga begitu dia mau lihat video durasi 7 menit atau 10 menit kah yang kita berikan tadi, pada saat besok belajar di sekolah, mereka tuh wawasannya nggak nol lagi Kak. Jadi begitu kakak tanya pemahaman yang solo tadi Kak, nggak ada lagi yang namanya prestruktural yang salah itu mungkin nggak ada. Jika anak betul-betul menonton video yang kakak berikan. Nah itu manfaat dari apa? Dari pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital bisa dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan juga terbalik, flip classroom bahasanya. Jadi pembelajaran terbalik. Yang seharusnya video itu kita tayangkan di depan kelas besoknya, barang 15 menit gitu ya. Saat ini kita balik nih di rumah. 15 menit yang nonton di sekolah kita balik di rumah. Sehingga besoknya sampai di sekolah, kita tinggal membahas, menguatkan aja lagi. Luar biasa tuh Kak. Punya akan efisiensi luar biasa. Suaranya boleh di-mute dulu Kak sebentar.
Sayang. Nah, Apin suaranya boleh di-mute dulu, Kak Apin. Nah, ada kue nah. Sin. Bentar ya, Kak Apin, saya matikan ya suaranya ya. Yuk, kita kembali lagi ke sini. Ya Kak, lanjut Kak. Oke. Nah, jadi pemanfaatan digital. Nah, di sini. Nah, pemanfaatan digital ini yakinlah pasti akan menjadi efisien waktu kita. Dan pengumpulan data untuk refleksi juga, umpamanya gini. Tadi kita ketahui anak fase A itu kok ngomongnya susah ya. Ya namanya anak-anak mungkin kali ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa fasilitasi refleksi mereka dengan digital, didampingi dengan orang tua, memakai digitalnya. Karena ini anak SD, anak kelas 1 ya, Kak ya, kelas 2, kelas 1 lah. Mungkin bahasa-bahasa refleksinya, jangan banyak-banyak kalimatnya. Ya, 10 kata aja itu udah keren kali, karena anak kelas 1 SD, Kak. 5 kata aja udah keren. Biasanya refleksi anak-anak SD yang bawah ini, Kak, refleksinya mungkin pakai emoticon gitu ya. Bagaimana gerakan hari ini, apa yang susah. Kalimatnya jangan panjang-panjang. Membutuhkan reaksi mereka, kamu senang apa tidak dengan gerakan ini, kasih emoticon ketawa, senyum atau cemberut. Nah, gitu. Jadi berikan refleksi yang pakai digital, itu juga mempermudah Kakak untuk mengefisiensikan waktu. Nah, begitu. Jadi untuk sumber belajar juga begitu juga. Berikan video pembelajaran flip classroom terbalik agar nanti mengefisiensi waktu pada saat pembelajaran di sekolah. Jadi banyak sebenarnya Kakak. Saya rasa mungkin di daerah Kabupaten Siak tidak ada lagi yang keterbatasan jaringan dan perangkat teknologi, saya rasa ya Kak ya, apalagi seorang guru PJOK. Guru PJOK itu ahli di bidang juga teknologi, bukan hanya di lapangan yang keringetan-keringetan panas, tapi juga jago juga membantu kepala sekolah di teknologi. Nah, jadi silakan Kakak manfaatkan teknologi ini seoptimal mungkin. Nah, ini ya, tadi praktek pedagogis kita sudah bahas juga. Kemitraan juga ini, ingat hati-hati kemitraan. Ternyata bisa kita libatkan peserta didik juga di sini, ya, Pak Sekolah. Lingkungan pembelajaran tadi ada fisik, virtual, dan budaya belajar, ya. Dan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital bukan hanya untuk pelaksanaan, kita sebagai guru merencanakan juga masuk dalam perencanaan pemanfaatan digital, Kakak. Contoh tadi, Kakak-kakak bermain dengan AI Gemini untuk merancang pembelajaran rancangan pembelajaran untuk materi ini ya. Bisa pakai Gemini, AI itu udah masuk dalam pemanfaatan digital. Ya, sampai ke asesmen juga. Jadi kita itu sebagai guru, sebagai aktivator, kolaborator dan pengembang budaya belajar ya Kak ya. Jadi jangan ada lagi yang nanti yang semuanya terfokus kepada kita guru, gitu Kak. Jadi kita semuanya dari awal sampai akhir kita jangan. Kita itu aktivator, mengaktifkan, membantu anak-anak menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Budaya belajar tadi kayak menciptakan budaya belajar, kolaborasi, inovasi, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk materi kerangka pembelajaran dan konsepnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke asesmen, Kak, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira, Kak? Halo, Kakak. Sebelum kita masuk ke asesmen terkait ya, Kak Fiska, silakan Kak Fis. Oke, terima kasih buat Ibu Yayu yang sudah menjelaskan pemaparannya tadi. Cuman agak sedikit menarik tadi. Saya baca di saat Ibu Yayu menampilkan CP ya. CP tadi itu ya Bu ya. Nah di situ kan ada beberapa yang kita lihat. Ada yang seperti terampil bergerak, belajar melalui gerak. Terus kalau dibaca nanti ada yang kesehatan gitu ya kan ya Bu. Jadi yang mau saya tanyakan gini Bu, kalau kita menyusun TP, apakah semua yang seperti belajar melalui gerak, kesehatan itu kita masukkan semua dalam
satu materi gitu. Misalnya kita materi kita nih gerak fundamental nih. Terus apakah kita masukkan yang belajar mulai gerak tadi juga di situ? Terus tentang kesehatan juga di situ atau bagaimana gitu. Saya di situ yang agak bingung gitu kan, yang mau bertanya juga ke siapa gitu kan. Jadi kan coba mungkin ada yang lebih jelas gitu ya Bu ya. Oke. Ya benar. Udah Kak Hafiz? Udah, itu aja. Oke, baik. Ya benar kali Kak Hafiz. Terima kasih Kak Hafiska udah mewakili mungkin ya. Ini juga terjadi dilema juga di batin saya dulu pertama kali ini CP dari perubahan kurikulum dulu ya Kak ya. Pertama-tama zaman Menteri Nadiem kan CP. Kita mikir nih, dulunya kan bahasanya belum terampil bergerak, belum belajar melalui gerak ininya. Iya. Nah, tapi udah dipeta-petakan nih jadi 4 juga gitu kan ya. Nah, kita bingung dulu nih. Ini maksudnya gimana gitu. Apakah ini tersendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, kemarin kami kebetulan di Kombel Sapin itu kita ngundang dari Jawa, kebetulan mereka merupakan pembahas CP juga nih Kak Fiska, kakak-kakak semua. Nanti bisa kakak-kakak buka lagi di YouTube BGTK Profesi Riau. Jadi kemarin kami ceritanya pertama gini. Ini gimana ya cara pertama nih, cara umum dulu nih. Ini umum begini gimana cara menurunkannya ya? Kita tahunya dulu kan udah termindset sama kita tuh kan kalau sudah tersedia aja. Nah, kalau kami di SMP ini kan termindsetnya kan sepak bola, bola voli, bola basket, rondes, bulu tangkis. Iya benar. Mikirnya gitu kan ya. Nah, di sini ternyata kenapa dibuat umum seperti ini oleh kementerian gitu ya? Karena ini untuk memudahkan kita sebenarnya. Nah, kitanya yang mensusah-susahkan diri ternyata di lapangan. Jadi, kalau umpamanya ini kan sudah umum di CP baik SD, SMP, SMA, SMK dia nggak ada bahas tentang bahasanya di sini sepak bola, bola voli atau lari atau melompat nggak ada kakak. Di sini bahasanya umum. Di umum inilah itu kekuasaan kita lagi memilihnya. Mana yang sesuai dengan kondisi sekolah kita, mana yang sesuai dengan anak-anak kita, mana yang sesuai dengan keahlian kita guru. Contoh di sini, umpamanya di sini mempraktekkan keterampilan gerak fundamental, fundamental dan menerapkan. Nah ini umpamanya bahasanya inti kontennya kan gerak fundamental, keterampilan gerak fundamental. Gerak fundamentalnya yang kita ketahui adalah lokomotor, non lokomotor, sama manipulatif. Nah, dilihat dulu tipe-tipe anaknya. Ini rencana nanti diurutkan mau di alurnya ini untuk anak kelas berapa nih, gerak fundamental nih. Mungkin anak kelas 1 dulu lah, karena dasar bener gitu ya. Nah, berarti ini anak kelas 1. Terus dilihat kondisi anak-anaknya dulu gimana. Oh, anaknya kayaknya agak mager-mageran nih, agak megang-megang gadget banyak nih, jadi geraknya agak kurang. Itu pula mau kita kasih manipulatif, sedangkan gerak melompatnya aja enggak becus doh. Nah, kan gitu kan. Untuk gerak mengayun ini aja nggak lurus tangannya. Itu pula mau kita kasih manipulatif. Udahlah, kita skip aja lah yang manipulatif. Kita batasi aja lah anak yang ini. Kita ambil materi kontennya hanya sebatas lokomotor dan non lokomotor. Atau non lokomotor aja. Itu melihat dari si siswa dulu. Melihat siswa dulu, dilihat kita gambar-gambar, lalu lihat dari segi prasarana, alat, kalau memang ya ada alat, terus dilihat lagi dari kesiapan belajar anak gitu. Jadi kalau umpamanya gerak fundamental ini nggak bisa anak ini dikasih manipulatif, nggak usah dibawa yang manipulatif. Ambil aja yang serasa bisa yang dilakukan nanti sama anak-anak yang kita ajarkan ini. Apakah lokomotor atau non lokomotor. Toh di sini tidak ada kan dibuat ya kakak ya. Harus lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah inilah selama ini yang kita belum sama-sama pahami. Benar Kak Hafiz, untuk Kak Hafiz nanya kayak gini, banyak yang sebenarnya yang kekeliruan di sini. Jadi Kak, saya ulangi lagi, ini sifatnya umum, selanjutnya kita dibebaskan memilihnya. Bisa nggak terjadi perbedaan? Di Kak Hafiz, di sekolah Kak Hafiz hanya fokus ke gerak non lokomotor. Nanti di sekolah di Kanis lain lagi. Nanti sekolah di Minas lain lagi. Ya boleh-boleh saja, karena yang nyusun ini adalah satuan pendidikan kita. Asalkan kita dilengkapi dengan keterampilan gerak. Yang salahnya begini kakak-kakak.
Jika di sekolah kakak, ini kan katanya fase A ya, fase A itu kan berarti kelas 1 dan kelas 2. Yang salah itu begini, jika di selama kelas 1, kelas 2, kakak-kakak tidak pernah mengajarkan sama sekali yang namanya gerak fundamental. Apakah itu lokomotor, non lokomotor, manipulatif, kakak nggak pernah ngajarkan. Itu berartilah salah benar. Itu salah besar. Karena kakak lari dari CP. Tapi kalau kakak-kakak ambil aja salah satu dari gerak fundamental, mau lokomotor aja, mau non lokomotor aja, itu sudah baik. Karena sudah terwakili gerak fundamentalnya adalah non lokomotor contohnya. Itu dibuat 3 kali pertemuan. Mau dalam lagi nih. Ya, biar anak itu ngayunnya itu enak, biar anak itu begini enak. Ini enggak, anak itu kaku semuanya. Disuruh ini aja enggak bisa. Belum lagi ditambah irama. Boleh enggak ditambah irama? Boleh-boleh saja kakak. Dengan situasi berbeda. Nah, begini lagi. Tadi geraknya sudah ya non lokomotor. Nah, sekarang ini belajar melalui gerak. Kita kaitkan ke sini lagi Kak Hafiz. Jadi fundamental dia Kak ya. Jalan holistik, enggak misah-misah gitu. Nah, kalau di sini apa nih? Belajar melalui gerak. Melalui gerak, Mentaati peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam aktivitas jasmaninya, menerapkan strategi kolaborasi ketika berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Nah, umpamanya dia tadi gerakan lokomotor gitu ya. Lokomotor itu mungkin kita mungkin seperti melompat atau berlari. Nah, dia ada dapat nih gerak fundamental dia, lokomotor dia berlari, melompat, sudah oke. Lalu kita bawakan dia belajar melalui gerak nih. Kira-kira nih, apa yang bisa kita ciptakan suatu aktivitas gerak, tapi di situ nanti ada peraturan permainannya nih. Kayak tadi, lingkaran. Dalam lingkaran ini, Ibu minta kamu melompat ya. Ada 5 orang di dalam lingkaran ini nih. Kamu Ibu minta melompat ke segala arah, tapi peraturannya adalah tidak boleh saling tabrakan. Tidak boleh bersinggungan, tidak boleh satu kaki, harusnya 2 kaki. Nah, itu udah mulai tuh kita arahkan ke peraturan yang bisa membuat mereka fair play. Jadi sudah mulai holistik tuh kan Kak Hafiz, nggak kita ngajarkan yang satu ini, tapi kita kembangkan ke sini dalam bentuk permainan. Sehingga ada fair play-nya di sana. Apakah itu masuk dalam aktivitas jasmani? Benar kan? Masuk kan ya? Dia bergerak, udah masuk aktivitas jasmani. Ada kolaborasinya? Ada, kalau mau menerapkan strategi kolaborasinya di sini. Gitu ya. Lalu kita kaitkan, bisa nggak dikaitkan dengan bergaya hidup aktif nanti nih? Berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengidentifikasi manfaatnya. Bisa kita kaitkan dengan ini. Gitu ya. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Ini untuk gerakan kan namanya bergaya hidup aktif ya. Yang kita minta anak itu bergaya hidupnya sepanjang hayat itu aktif. Bisa mungkin kakak-kakak buatkan berupa jurnal tentang aktivitas jasmani mereka yang menggunakan lari di rumah selama 1 minggu. Dikaitkan ke sana kakak-kakak. Ya, namanya bergaya hidup aktif. Kita maunya materi yang kita ajarkan tadi tidak hanya berhenti di sekolah, tapi akan bawanya terus di kehidupan sehari-hari. Apa pembuktiannya? Mungkin kakak-kakak bisa dengan catatan jurnal si anak di rumah, dengan catatan-catatan dia melakukan aktivitas di rumah, apa saja gerakan-gerakan lokomotor yang sudah dilakukannya di rumah, gitu kan Kak Hafiz ya. Sehingga ilmu yang didapatnya, baik konsep maupun praktek tadi, bisa diterapkan dalam kehidupannya secara aktif. Nah, terus lagi untuk memilih hidup yang menyenangkan, berarti mengenali gaya hidup aktif dan sehat, mengenali manfaat komponen makanan bergizi seimbang, serta mengenali situasi potensi dan risiko bla bla bla. Ini kalau bisa ada dikaitkan ke sini, kita kaitkan ke sini. Gitu Kakak. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita tidak mengajarkan ini. Jadi kita kan ini ada bahasanya di sini makanan bergizi seimbang ya. Ya, ini mungkin bisa satu konten materi lagi nih sepertinya nih. Jadi intinya gini Kak Hafiz dan kawan-kawan dan kakak-kakak semua, untuk yang konten materi yang kita ajarkan bisa saja langsung blast ke 1.1, 1.2, 1.3, atau 1.4 secara holistik dan terpadu. Sehingga kebayang nggak Kak, belajar anak itu memang betul-betul dalam. Iya, inilah namanya mendalam. Nah, jadi gitu. Masuk semua ada apa ini ya Kak ya, sampai memilih hidup yang menyehatkan.
Iya, Tapi ini kan lagi bisa masih kita bingung, Kak. gabungkan juga nih kakak-kakak. Iya, Untuk menciptakan kita bisa bergerak, lari, butuh nggak kita makanan yang bergizi? Nah gitu, bisa ya juga kita betul, kaitkan. Nah gitu. Jadi itu kakak-kakak, jadi jangan bingung nanti ini gimana ya misah, ini dipucah lagi gimana ya misahnya, ini dipecah lagi gimana ya misahnya gitu. Nah ternyata itu bisa. Toh nanti yang tampil di rapor kan cuma satu kan Kak, tujuan pembelajarannya kita masukkan ke dalam e-rapor, nanti ini muncul, nggak akan misah-misah dia. Nanti tujuan Iya, pembelajarannya adalah peserta didik dapat mempraktekkan dan menganalisis macam-macam lah gitu bahasanya. iya, iya. Jadi Jadi di kan sini Kak, kalau yang seperti ini kan Kak, kita bisa sesuaikan juga dengan alat-alat yang ada di sekolah. Jadi kita betul, tidak memaksa tibanya gitu kan Kak. betul Kakak, Seperti permainan bola besar, kita tidak punya bola voli misalnya kan Kak. Tak betul, perlu kita apakan. Jadi bola besar yang lain sepak bola aja yang kita ajarkan gitu. Tapi sesuai betul. dengan CP yang ada di situ tadi. Nanti Mm-mm. kita masukkan. Iya, iya betul. Jadi dia tidak meminta list permainan bola apa yang kita inginkan, enggak. Mhm. Pokoknya udah terwakili aja, udah itu udah syukur alhamdulillah. Tapi memang betul-betul dalam. Jadi anak itu yang tadi bilang schooling without learning. Dia sekolah tapi kok nggak belajar. Selama ini kan seperti itu mungkin kali ya pandangan orang-orang. Udah selesai ngajar materi satu kali pertemuan, udah besok ganti lagi. Dia belajar tapi dia sekolah tapi kok nggak kayak belajar. Nah dia inginnya maunya sekarang di pendekatan pembelajaran mendalam ini, dia tuh sekolah itu memang belajar. Jadi ilmu walaupun sedikit ilmunya tapi betul-betul paham dia dalam dia. Oh ini rupanya ya. Oh seperti itu gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, ini mungkin bisa Kak. Di sini ini saya coba cari tadi. Nah, ini. Peserta didik apa menggabungkan 2 atau lebih pola gerak dasar yang menggabungkan, menentukan dan menerapkan cara berbeda strategi. Silakan kakak-kakak cari-cari ide-ide apapun itu di sini. Ini udah ada keterhubungannya nih Kak, ada konsep ruang, konsep gerak, nih macam-macam ya. Kita udah belajar kemarin ya. Nah, sini. Luar biasa, keren sekali. Ya. Nah, jadi gitu ya Kak Hafiz, yang bisa dijawab ya Kak Hafiz. Kalau kakak-kakak nanti mau melihat lagi. Kemarin udah ikut juga tuh Bu, yang Kombel Zapin malam sama sama Kak Rangga itu ya, pembicaranya yang dari Jawa itu ya. Iya, Kak Anggara. Cuman nggak dapat kesempatan untuk bertanya karena banyak juga yang ingin bertanya kan. Nah, itu. Jadi karena Ibu menampilkan itu tadi kan, yaudah sekalian aja tanya gitu. Kasih ya Bu. Ya, luar biasa. Kurang lebih sama. Silakan nanti tonton lagi tayangan ulangnya ya. Ada lagi kakak-kakak sebelum kita lanjut ke asesmen? Waktu kita tinggal setengah jam lagi. Kalau mau nanti molor, kita nyambung lagi minggu depan terakhir. Oke. Misalkan kakak masih betah aja ya. Kita lanjut. Asesmen. Oke, sudah terlihat ya Kak? Sudah Kak. Oke. Di asesmen ini kakak, sebentar. Nah, asesmen adalah penilaian. Nah, di sini mungkin kakak sudah banyak tahu juga gitu ya. Mungkin saya lebih ke penekanannya, prinsip-prinsipnya sudah oke. Ada yang tanya Kak? Ada yang bertanya Kak Dedi? Ada yang angkat tangan? Aku pencet ya Kak. Oh iya. Nah, saya mungkin lebih ke sini Kak. Jadi dalam asesmen dalam pembelajaran mendalam, khususnya di PJOK ya Kak ya, semuanya sama. Asesmen itu pada dasarnya ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Formatif itu kalau umpamanya kita bilang gitu ya Kak ya, formatif itu adalah asesmen yang nilainya itu tidak akan kita masukkan ke dalam nilai rapor. Karena di asesmen penilaian formatif ini kita hanya mengambil data untuk umpan balik untuk tindak lanjut.
Namun di penilaian sumatif ini adalah asesmen akhir yang nilainya nanti akan kita jadikan sumbangsih terhadap rekapan nilai-nilai rapor. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Di asesmen formatif ini, kakak-kakak mungkin pernah dengar yang namanya as learning, for learning, dan off learning. Ya. Jadi formatif ini ada 2 tipenya, yaitu asesmen as learning dan for learning. Ya Kak ya, as dan for. Ingat aja itu Kak. Kalau sumatif itu off. Off itu berarti udah terakhir lah gitu ya. Udah terakhir gitu. Ingat-ingatnya gitu aja. Jadi dalam penilaian atau asesmen formatif ini ada namanya asesmen as learning. Ini adalah asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Nah, namanya refleksi berarti untuk melihat regulasi dirinya ya Kak ya. Melihat seberapa sudah paham, seberapa dia sudah mampu, bisa ya gitu ya. Nah, itu asesmen as learning untuk refleksi diri. Bisa dilakukan dengan cara apa? Jurnal refleksi, self assessment atau penilaian diri sendiri, peer assessment atau antar teman, daftar checklist, dan daftar kemajuan dan checklist kemajuan belajar ya Kak ya. Contohnya gini, kita tadi punya tujuan pembelajaran, mungkin peserta didik dapat melakukan gerak fundamental, bla 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 gitu ya. Terus ada indikatornya, peserta didik sudah dapat menyebutkan apa itu gerak lokomotor, perbedaan peserta didik sudah dapat membedakan gerak lokomotor dan non lokomotor. Peserta didik dapat melakukan ini. Nah, itu list-list itu kita bisa jadikan daftar checklist kemajuan. Nantinya, saya sudah bisa apa belum ya? Nanti kalau udah bisa checklist. Saya udah bisa menyebutkan ini ya, udah checklist. Atau dia nilai dari sendiri. Saya sudah bisa menjelaskan ini tadi. Saya sudah bisa melakukan gerakan melompat ini tadi gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Itu untuk asesmen as learning. Kalau asesmen for learning itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Gitu Kak ya. Jadi kita belajar mungkin pertemuan pertama kita lakukan for learning. Pertemuan kedua lagi kita buat lagi for learning. Pertemuan ketiga lagi kita buat lagi for learning. Jadi tujuannya untuk memperbaiki proses belajar. Umpamanya nih, kita di gerak fundamental tadi ada 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, selesai kakak lakukan pembelajaran, jangan lupa akhiri dengan asesmen for learning. Nah, tujuannya apa? Ya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kakak lakukan hari pertama tadi, di pertemuan pertama tadi. Kita nggak tahu nih Kak, anak-anak itu paham semua apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita. Dan kita nggak tahu juga nih, anak-anak itu terampil semua dengan melompat dan berlari dengan materi yang kita berikan. Makanya itu betul namanya assessment for learning. Dan ini makanya tidak dijadikan untuk pengambilan nilai rapor. Karena kita nggak tahu tuh, anak ini sebenarnya udah paham belum ya, belum dapat kita ukuran datanya. Maka di for learning inilah kita jadikan anak-anak tuh pengumpulan data. Jika 20 siswa yang kakak ajarkan itu setelah kakak amati, salah satunya di sini kan observasi ya Kak ya. Salah satu observasi. Di 20 siswa yang kakak ajarkan itu di kelas ngajarkan tentang gerak non lokomotor dulu ya gitu ya. Non lokomotor, kok anak ini kok ngayunnya aneh ya. Terus saya sudah kasih irama gitu ya. Dia di tempat, tapi kayak saya kasih irama biar anak lebih enjoy sesuai ketukan, kok enggak sesuai ya dengan ketukannya. Nah, itu udah jadi data kakak-kakak nih bahwasanya satu kelas itu mungkin kalau presentasinya kebanyakan satu kelas itu belum menguasai gerak non lokomotor. Kalau untuk ngayun saja bisa, tapi setelah diberikan situasi yang berbeda dengan irama, dengan hitungan, mereka menjadi galau nih Kak, menjadi kacau nih. Wah, kayaknya ini belum bisa nih. Pertemuan selanjutnya belum bisa dinaikkan kesukarannya nih, belum bisa nih. Nah, itu dijadikan data untuk kakak untuk memproses perbaikan pembelajaran. Nah, jadi ini tidak akan diambil nilainya karena ini untuk mengukur perbaikan. Jadi kalau sudah dapat datanya, sudah dapat pemetaan, ada berapa anak yang sudah mahir, berapa anak yang belum mahir,
Ini jadi data kita, sehingga pada pertemuan kedua, kakak-kakak jangan berani dulu lanjut ke scaffolding naik ke atas lagi. Dibaikkan dulu nih yang rusaknya tadi di awal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pemahaman dan praktek aplikasi yang lebih mendalam lagi. Carilah model-model ide-ide apa lagi ya, biar anak-anak saya ini bisa melakukan gerak non lokomotor tapi dengan luas, dengan berbagai situasi yang berbeda gitu. Sehingga begitu ada ketukan, begitu ada musik, dia langsung sap 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 sap. Nah, gitu. Jadi setelah itu sudah oke, lakukan lagi for learning. Hari kedua itu. Nah, jika sudah oke, nah berarti bisa kakak naikkan lagi tingkat kesukarannya lagi. Sehingga inilah yang menjadi data kakak. Oh, ternyata anak-anak saya sudah paham nih. Oh, ternyata anak-anak saya sudah terampil nih di gerak non lokomotor nih, begitu. Nah, terakhir baru di endingnya, barulah kakak berani mengambilkan namanya tes sumatif, gitu. Nah, jika umpamanya logikanya saja di setiap pertemuan kita lakukan formatif, lalu kalau ada kekeliruan, kejelekan kita perbaiki, kita ambil lagi formatif, ternyata ada peningkatan lagi. Nah, kalau kita ambil besok pertemuan selanjutnya sumatif, saya rasa mungkin anak-anak berhasil semua kakak-kakak. Palingnya ada yang gagal tuh 1, 2, 3 orang begitu ya. Namun kalau kakak-kakak selama proses pembelajaran tidak pernah melakukan namanya formatif ini gitu ya, abai gitu ya, tiba-tiba ujung-ujungnya udah sumatif, ini pasti anak banyak gagal. Ini langsung nanti ujiannya mungkin prakteknya ayo bergerak dengan musik kah, wah tiba-tiba dengan musik anak tak kemana-mana tangannya, tak kemana-mana ayunannya gitu ya, karena selama ini tidak pernah diberikan perbaikan, tidak pernah direfleksi dan tidak pernah diberikan umpan balik gitu ya Kak ya. Nah, jadi itu penting, betapa pentingnya sebuah penilaian formatif untuk menuju ke penilaian sumatif. Oke Kak ya. Nah, tekniknya macam-macam Kak. Bisa diobservasi ya, dengan cara pengamatan langsung, apakah perilaku dan aktivitasnya selama proses pembelajaran. Penilaian praktek kinerja, biasanya kita di PJOK kinerja, menilai kemampuan siswa, tugas dan aktivitas nyatanya, ya. Bisa lihat dengan penilaian diri juga, pekerjaan performa dia sendiri, project, ya, aktivitas terencana, tes tertulis, gitu ya Kak ya. Bisa berupa soal tertulis, pilihan ganda, isian singkat, uraian, antar teman, nih, tes lisan. Nah ini Kak, mengendalikan komunikasi dia, penugasan, tugas individu atau kelompok juga bisa dijadikan portofolio, kumpulan dokumen karya. Nah, ini teknik asesmen yang kakak bebas gunakan. Namun kakak, di sini dicatatkan ya, teknik asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini saya menyampaikan pesan dari Pusat Kurikulum Pembelajaran karena pernah dulu berkolaborasi membuat modul belajar. Terkadang di dokumen perencanaan kita itu kita buatkan umpamanya tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mempraktekkan nantinya atau dapat ya mempraktekkan aja lah ya, dapat mempraktekkan berbagai gerak ayunan tangan dengan situasi yang berbeda menggunakan apa gitu ya. Jadi intinya kita mikir nih pada saat nanti ending dari pembelajaran kita ini anak itu sudah mampu mempraktekkan. Kompetensinya kan mempraktekkan kan Kak. Jadi anak itu sudah mampu mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan gerak ayunan lengan gitu ya. Gerak ayunan lengan. Nah, ternyata di rencana pembelajaran kakak-kakak atau RPP yang kakak-kakak desain itu sudah langkah-langkahnya sudah oke tuh, langkah-langkah pembelajarannya udah oke, udah ke prakteknya udah mantap kali. Ternyata di asesmennya kakak-kakak hanya memberikannya ini tes tertulis. Kakak tanyalah di situ anak-anak gerakan-gerakan sebutkan gerakan-gerakan lokomotor yang kamu ketahui. Terus bagaimana cara melakukan gerak ayunan. Terus pokoknya itulah kira-kira yang tertulis
mau objektif, mau pilihan ganda, mau isian singkat, mau pilihan uraian, itu. Nah, catatannya sekarang Kak, cocok pertanyaannya, cocok nggak tujuan pembelajaran yang dicapai di atas tadi dengan asesmennya? Cocok nggak Kak? Yang di tujuan tadi, kita minta anak mempraktekkan. Kok tiba-tiba di asesmen tes tertulis ya? Cocok nggak kira-kira Kak itu Kak? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Enggak ya. Jadi kesannya kok lucu gitu ya, enggak gres gitu ya. Kita tujuan pembelajarannya itu tinggi loh, mempraktekkan. Kok tiba-tiba asesmennya kok hanya menjelaskan, menyebutkan berupa tes tertulis. Nah, gimana cara ngukur mempraktekkannya tadi kalau hanya dengan menjawab konsep pilihan ganda dan isian singkat tadi yang enggak ketemu gitu ya Kak ya. Nah, makanya dari itu Kakak pada saat membuat draft perencanaan tadi dari tujuan atau asesmen, kakak-kakak perlu mikirkan dulu. Kan dulu kan kita pernah belajar namanya backward design gitu ya Kak ya. Backward design. Dari belakang dulu Kakak tentukan. Kakak-kakak ini tujuannya mau apa nih? Oh, anak-anak saya nanti asesmennya tes tertulis saja lah untuk mengukur pemahaman anak-anak. Ini kan baru anak-anak baru tingkat rendah gitu ya. Nah, berarti kalau asesmen Kakak adalah memahami, menjelaskan, berarti nanti tujuan pembelajarannya hanya cukup sampai anak memahami saja. Jangan sampai mempraktekkan. Nah, gitu. Atau kakak-kakak kebalikannya nih, saya mulai dari tujuan dulu, boleh juga. Tujuannya apa nih? Mempraktekkan. Berarti asesmen kakak nanti apa bentuk apa? Asesmen yang arahnya ke mempraktekkan tadi. Kira-kira apa nih Kak? Kinerja apa observasi? Silakan nanti kakak-kakak pilih. Oh, saya melihat praktek anak nih, gerak anak itu. Cocoknya saya kinerja loh. Cocoknya saya kayak penilaian kinerja loh. Nanti anak itu menampilkan. Atau saya beranikan diri, saya mau nilai antar teman gitu ya. Mereka melakukan gerakan pasang-pasangan nih sama temennya. Si A mengamati si B yang melakukan, nanti kebalikannya nih, si B lagi yang mengamati si A melakukan. Tapi kakak-kakak, kalau penilaian antar teman ini saya sarankan, kakak-kakak harus menjelaskannya secara detail kan anak. Apa-apa saja sih yang mau dinilai kawan-kawanmu itu, jangan sampai nanti menjadi suatu dilema yang membuat mereka tidak nyaman dalam hal penilaian. Ya, umpamanya gini, Pak, saya dikasihnya rendah, Pak. Padahal saya tadi bagus nih, Pak. Pak, dia tuh benci sama saya tuh, Pak. Jadi saya dikasihnya nilai rendah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus dari awal sudah menjelaskan indikator yang dinilai itu ini ya, Nak ya. Kamu harus nilainya secara objektif. Amati kawan kamu. Ada enggak hal ini? Nah, tapi kita selaku guru juga mengamati dari belakang kakak. Nah, itu sekali mungkin bolehlah kita lakukan penilaian antar teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau kakak-kakak umpamanya masih ragu memberikan penilaian antar teman dengan anak-anak menilai, nah kakak-kakak aja yang bekerja dengan kinerja juga boleh atau observasi juga boleh. Nah, jadi pilihlah seperti itu. Antara tujuan pembelajaran dan asesmen harus relevan atau harus matching kakak. Kalau nggak matching, jadinya nggak klop jadinya kakak. Yang di tujuannya ditanya lain, kok yang dinilai kok lain gitu ya. Kok kurang greget gitu. Nah, jadi silahkan kalau kakak-kakak ragu, lakukan backward design dulu. Dari bawah dulu kakak mulai. Saya nanti mikirnya, saya mau ngajar tentang gerak fundamental. Nanti saya akan nilai itu anaknya seperti ini. Nah, kalau udah kebayang kakak penilaiannya begitu, baru ciptakan tujuannya. Tujuannya nanti adalah begini. Anak apa yang mau kakak minta? Ya, mau hanya sekedar memahami kah? Apakah mau sekedar mempraktekkan atau sudah menciptakan, berani dia menciptakan gerak non lokomotor dengan gerak ayunan yang kemana-mana lah, itulah kira-kira ya. Jadi silahkan kakak perhatikan dengan tujuan. Oke, gitu ya kak. Oke, ini diingatkan kembali dengan Solo kakak. Guru mengembangkan asesmen pembelajaran dalam PM dapat memacu pada taksonomi Solo, memahami lebih jauh kedalaman pemahaman, ya, merancang aktivitas belajar, dan memberikan umpan balik yang tepat sasaran. Ini juga diingatkan.
sudah. Oke, kira-kira itu Kak yang selesai. Sudah selesai. Nah, jadi itu, penekanannya di penilaian tadi yaitu Kakak-Kakak tetap, penilaiannya tipenya ada yang namanya formatif dan sumatif. Nah, formatif itu harus wajib kita lakukan di setiap sesi pertemuan. Setelah formatif kita lakukan, barulah nanti terakhir Kakak berani mengambil sumatif untuk satu topik atau satu tujuan pembelajaran. Untuk sumatif ini tujuannya apa? Untuk melihat tuh ketercapaian semua dari tujuan pembelajaran atau topik yang Kakak ajarkan tadi. Saya fokus ke gerak fundamental, itu yang saya mau ukur, ya sudah, itu yang Kakak ukur. Nanti masuk materi lain lagi, ya kembali lagi ke awal lagi, formatif, barulah ambil sumatif lagi gitu. Nah, jadi kelihatan tuh Kak, terukur. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk nggak ada formatif, ujuk-ujuknya langsung sumatif. Wah, itu banyak remedial anak jadinya Kakak-kakak. Bikinlah itu Kak. Yang bengek kita juga kan Kak. Wah, anak banyak remedial nih yang disalahin anak, rupanya kitanya yang kurang formatif gitu. Nah, mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan hari ini terkait mungkin sedikit nih bentar. Kakak-kakak jika nanti kakak-kakak kembali lagi ke AI sih sebenarnya Kak. Kalau kakak-kakak, nanti bingung caranya bagaimana sih menyusun format rubrik gitu ya, nggak usah panik, bisa ditanya di AI. Saya selama ini pakai Gemini juga Kak. Saya yang namanya penilaian itu kan holistik ya Kak, terpadu nggak dipisah-pisah ya, yang pengetahuan, yang keterampilan. Udah dipadukan aja. Jadi pengetahuan, keterampilan, sama sikap itu udah padu jadi satu, holistik. Nah, itulah yang namanya penilaian autentik tadi. Jadi dalam gini Kak, kalau kami di SMP itu kan sudah mengarah ke gerak spesifikasi ya Kak ya. Kalau sepak bola kami ngajar, kami nggak nilai lagi pengetahuan kamu ini, kamu nanti pilihan ganda ya atau uraian singkat ya, nih terima. Nggak gitu lagi. Bentar ya Kak ya. Nah, tidak lagi kita misah-misah nih, umpamanya, jelaskan sejarah sepak bola, jelaskan aturan bermain sepak bola, cara menendang sepak bola, nggak kayak gitu lagi. Nah, pengetahuan tadi kita bawakan langsung ke autentiknya nih, yang keterampilannya kami nggak lihat lagi cara nendang ke dinding ada berapa kali, nggak main lagi kayak gitu Kakak. Kalau berapa nendang ke dinding, berapa yang didapatkan dalam waktu berapa menit, nah itu kan lebih ke arah hasil ya Kak ya. Sedangkan kita penilaian sekarang nih arahnya ke proses. Nah, penilaian karakter juga gitu. Jadi karakter itu akan kelihatan jika kita itu memang sudah kita padukan semuanya. Dia bersosialisasi dengan teman-teman, dia berkumpul berkelompok dengan teman-teman, itu kelihatan tuh karakternya. Tapi kalau dia hanya sendiri menendang ke dinding, berapa kali tendangan ke bola, itu nggak kelihatan tuh karakter nilainya Kak. Nah, jadi dalam penilaian asesmen autentik itu langsung kelihatan tuh keterampilannya, pengetahuannya, nilainya langsung bungkus dalam bentuk rubrik itu, apakah nanti dalam bentuk suatu permainan, apakah bentuk dalam suatu situasi gerak yang berbeda, dibungkus jadi satu. Nah, itulah dia dapatnya Kakak. Jadi nggak ada yang terkotak-kotakkan lagi pengetahuan aja, keterampilan aja, nilai sikap aja enggak. Jadi dia ada kumpul semuanya Kak. Jadi kalau dalam nanti bergerak, umpamanya gerak bermain, mengayun tangan atau gerak apa itu ya, sudah terlihat tuh semuanya di situ. Oh, kalau dia udah paham melakukan ini berarti secara pengetahuan dia udah oke. Oh, kalau dia udah mahir, terampil dia lakukan lompatan ini atau berpindah ke sini berarti dia secara keterampilan dia sudah keren. Nah, untuk rubrik-rubriknya Kakak-kakak bisa lihat di AI. AI Gemini sangat membantu. Nanti Kakak-kakak tinggal checklist, "Oh, ini teramati, oke. Oh, ini terhamati, oke," begitu. Jadi memang betul-betul otentik kita pandang semuanya. Jadi kalau berdiri sendiri itu Kakak-kakak, ada anak yang hebat secara pengetahuan saja, jago dia pengetahuan, ada yang hebat di keterampilan, jago keterampilan. Jadi tapi kita minta itu dia hebat semuanya. Jadi holistik, betul-betul terpadu dan otentik ini loh sebenarnya. Gitu. Bisa dia mengkombinasikan kehebatan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya menjadi satu, gitu Kakak. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Kakak hari ini.
Ada pertanyaan nggak Kak? Jadi minggu depan kita itu materinya sudah masuk ke perencanaan pembelajaran ya Kak ya. Kita coba bagaimana sih cara merencanakan pembelajaran, terus kita kaitkan dengan berbantuan AI. Karena kakak-kakak sudah mulai belajar AI Gemini ya Kak hari ini ya. Nah, nanti kita akan coba begitu. Baiklah kakak-kakak, terima kasih ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya rasa udah cukup gitu ya. Terima kasih kakak-kakak atas perhatiannya hari ini. Sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, makasih Kak. Kita jumpa lagi minggu depan ya kakak-kakak ya. Semoga kakak-kakak minggu depan tetap semangat gitu ya. Tetap semangat dan kakak-kakak lebih banyak lagi yang hadir, mengajak teman-teman yang lain. Kita kumpul kembali di ruangan ini di link yang sama dengan materi yang berbeda. Yaitu materi kita minggu depan itu adalah tentang perencanaan pembelajaran menggunakan berbasis AI, berbasis artificial intelligence. Alat yang kita gunakan nanti adalah Gemini. Ya. Nah, terima kasih Kak Dedi yang sudah backup dari belakang, kakak-kakak yang lainnya sudah hadir di sini. Kita foto bareng ya. Boleh hidupkan kameranya? Oke Kak, foto dulu. Foto dulu. Saya belum kasih link daftar hadir loh kakak-kakak. Bentar, jangan keluar dulu ya. Iya, absen nggak? Belum. Ya, ini. Kacamata, mantap kacamata. Jangan keluar. Kalau keluar. Slow. Bentar. Setting dulu Juga ya. Todi. Nah, isi absen dulu. Sambil saya jepret-jepret foto ya. Sebentar. Adakah yang ngambil foto tadi di sela-sela sesi pemaparan, Kak? Ada nggak, Kak? Kalau ada nanti di-share ya, Kak. Oke. Daftar hadir. Yuk, silakan diisi Kak. Yang sudah mengisi boleh keluar dari room ya. Makasih banyak ya Kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama Kakak. Ya, sampai ketemu minggu depan Kak. Oke, sip. Kak, kirim link absennya Kak. Link absen ini di grup Kak. Di grup, di ini di chat. Saya kirimnya di chat ya, jangan di grup. Kalau di grup itu kadang ada yang nggak hadir, nanti ngirim ke sana. Nah nih, kakak-kakak ada yang ambil dokumentasi nggak tadi saat presentasi? Ada Kak, aman. Nanti dikirim ya. Oke, sip. Oke, saya akhiri dulu nih rekaman sebentar. Semangat Kak Dedi. Semangat.